Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Awalur Rizky Tokaji, NRP 0923040062 dari kelas TU5C. Di sini saya akan mendemonstrasikan EAS mata kuliah optimasi sistem, yaitu studi kasus proyek optimasi sistem. Ada dua studi kasus, yaitu yang pertama ada 4 pembangkit dengan total bebannya sebanyak 1200 MW, dan tiap pembangkit ada nilai atau biaya bahan bakarnya. Kemudian studi kasus kedua ada 4 pembangkit juga dengan total beban dayanya 1200 MW. Tetapi di studi kasus kedua ini ada nilai minimum kapasitas daya dan maksimum kapasitas daya yang disetel. Jadi ada batasan minimum daya pembangkit dan maksimum kapasitas daya pembangkit operasional saat pembangkit bekerja. Kemudian ada nilai biaya bahan bakarnya juga. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari dua studi kasus ini pemecahan masalah menggunakan metode Lagrange multiplier secara perhitungan manual dan metode menggunakan particle swarm optimization menggunakan basis software MATLAB M-File untuk yang secara otomatis. Jadi untuk studi kasus pertama saya akan menjelaskan singkat tentang perhitungan manual saya, yaitu dengan menggunakan metode Lagrange multiplier. Ini untuk nomor 1 diketahui, kemudian ini untuk perhitungan konversi dari pembangkit 1, 2, 3, dan 4 menjadi F1, 2, 3, 4, kemudian persamaan biaya inkremental atau mencari nilai lambdanya, persamaan turunan atau dari turunan P1, P2, P3, P4, kemudian persamaan daya dalam fungsi lambda, yaitu kita mencari lambda dari total keseluruhan perhitungan daya P1, P2, P3, P4, kemudian kita menemukan nilai lambda yaitu sebesar 8,2804 R per MWH. Kemudian kita masukkan ke perhitungan selanjutnya, yaitu pembagian masing-masing daya pembangkit. Ditemukan P1 sebesar 390,1 MW, P2 sebesar 87,133 MW, P3 sebesar 332,696 MW, dan P4 nilai dayanya sebesar 390,1 MW. Kemudian kita menghitung total nilai dayanya. P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 ditemukan nilai sebesar 1200,029 MW. Ini ada selisih dikit dari nilai total daya di awal tadi. Kemudian kita mencari biaya total dari perhitungan daya tiap pembangkit tadi. Kita masukkan ke rumus biaya total, menghasilkan nilai P1 yaitu biayanya sebesar 3105,828, P2 1402,062, P3 2860,277, dan P4 3105,828 R per H. Kita total F total atau biaya totalnya dari keempat pembangkit yaitu sebesar 10.473,995 R per H. Ini untuk perhitungan manual dari nomor studi kasus pertama. Lanjut ke studi kasus kedua. Ini diketahui dari nilai input output karakteristiknya tiap pembangkit. Kemudian ini jawaban seperti tadi, ada konversi nilai pembangkit menjadi F1, F2, F3, F4. Kemudian ini persamaan matematis turunannya dari tiap pembangkit untuk biaya inkremental atau nilai lambdanya. Kemudian untuk selanjutnya kita masukkan ke persamaan daya dalam fungsi lambda, dijumlahkan hasilnya yang ditemukan nilai lambda yaitu sebesar 7,147 R per MWH. Kemudian dari nilai lambda ini kita masukkan ke pembagian masing-masing daya pembangkit. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Di pembangkit satu ini kan kita menemukan nilai sebesar 630,454 MW. Nah, ini melebihi batas maksimum yang sudah disetel tadi yaitu sebesar 600 MW. Jadi dari hasil perhitungan ini kita harus melakukan perhitungan ulang lambda baru. Jadi seperti mereplace lambda lama menjadi lambda baru. Itu perhitungannya berikut. Kita menghitung total biaya total dayanya 1200, kemudian kita kurangi dari daya dari maksimum dari P1 yaitu 600. Kita temukan dari P2, P3, P4 dijumlahkan 600 MW. Kita masukkan ke perhitungan lambdanya. Kita menemukan atau menghasilkan lambda baru yaitu dengan nilai 7,185 R per MWH. Nah, nilai lambda baru ini kita masukkan ke perhitungan pembangkit yang kedua. Jadi mohon maaf tulisannya agak morat-marit. Kita masukkan ke perhitungan pembangkit yang kedua dengan nilai lambda baru yaitu 7,185. Kemudian kita temukan ternyata nilai P2 masih melebihi batas maksimum dari pembangkit kedua yang sudah disetel tadi atau yang sesuai soal, yaitu pembangkit kedua itu batas maksimumnya 400 MW. Ini 603,571. Maka dari itu kita melakukan perhitungan ulang lambda lagi yang kedua. Ini seperti tadi rumusnya, kita temukan nilai P3 dan P4 saja karena ini lambda satunya P1 nya kan sudah dihitung, tinggal P3 dan P4 ditemukan 200 MW. Terus kita masukkan ke persamaan atau perhitungan lambdanya, kita temukan nilai lambdanya yaitu 7,62 R per MWH. Ini nilai lambda baru yang kedua kita masukkan ke pembangkit ketiga. Jadi kita hitung dan kita temukan bahwa nilai pembangkit ketiga itu 51,977 MW. Ini masih dalam range minimum dan maksimum dari pembangkit tiga. Jadi sudah tidak perlu untuk menghitung ulang lambda lagi.
P3 itu adalah 50 dan maksimalnya 200. Nah, ini masuk di dalamnya, jadi tidak perlu dihitung lambda lagi. Kemudian perhitungan P4 ini memakai lambda yang tadi yang paling baru, yaitu 7,62 mega. 7,62 lambda, kemudian kita dapatkan nilai 147,887 megawatt. Terus kita jumlahkan, yaitu ditemukan 1199,864 megawatt. Ada sedikit dari nilai total daya di awal. Dan kita hitung biaya total keempat pembangkit. Yang pertama P1 4.260, P2 2.639, P3 4.454,648, dan yang P4 1.605,843 R per H. Kemudian kita total biaya, kita total biayanya yaitu sebesar 8.959,491 R per H. Ini lebih total dari studi kasus kedua dari keempat pembangkit. Itu penjelasan dari metode yang pertama, Lagrange multiplier. Kita lanjut ke metode yang selanjutnya, yaitu PSO atau particle swarm optimization. Kita mulai dari studi kasus yang pertama dulu. Ini untuk studi kasus yang pertama. Saya jelaskan untuk programnya. Jadi inisialisasi awal seperti biasa, ada nilai W, C1, C2, R1, R2 diambil secara random, dan jumlah populasi sebanyak 50, jumlah variabel sebanyak 3, dikarenakan variabel 3 itu adalah P1, P2, dan P3. Kenapa P4 tidak dimasukkan? Karena nilai atau perhitungan dari P4 sendiri itu adalah nilai sisa atau perhitungan sisa dari hasil perhitungan P1, P2, dan P3. Jadi P4 nanti perhitungannya akan dimulai setelah P1, P2, P3 setelah ditemukan hasilnya, kemudian dikurangi dari nilai total daya yaitu 1200, seperti itu maksudnya. Kemudian kita menggunakan iterasi maksimum sebanyak 100 iterasi. Inisialisasi posisi awal kita menggunakan nilai X dan V. X nya random dari jumlah populasi dan jumlah variabel kali 500, kemudian V nya juga sama dikali 50, kemudian nilai P-base. Nilai P-base ini nanti akan diupdate, jadi ini masih mengambil dari nilai X. Kemudian data P-base fitness. Data P-base fitness ini adalah nilai fitness yang terbaik diambil dari populasi, terus kemudian dikali 1 eksponensial 12, seperti itu. Kemudian iterasi dimulai dari 0, kemudian kita menyimpan data grafik, yaitu dari data G-base, nilai terbaik dari tiap iterasi. Kalau P-base tadi adalah posisi terbaik dari tiap-tiap partikel. Kemudian kita masuk ke loopingnya PSO. Ini ada while iter kurang dari iterasi maksimum, yang berarti iterasi akan berjalan hingga mencapai iterasi yang maksimum, yaitu 100 iterasi. Kemudian ini ada fungsi for, kemudian kita ambil nilai pembangkitnya. Nah, ini kita keluar variabel P4 perhitungannya, yaitu 1200 dikurangi P1 tambah P2 tambah P3. Ini adalah untuk perhitungan P4. Kita lanjut ke finalisasi nilai input output karakteristik tiap pembangkit yang tadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ini masuk ke fungsi penalti. Jadi fungsi penalti ini adalah untuk memberikan solusi jika nilainya jika tidak sesuai akan dihindari oleh PSO. Jadi penalti ini jika nilainya tidak jenis sesuai atau besar, tidak sesuai dengan pada PSO, nanti akan dihindari. Tapi jika sesuai, maka tidak akan dijalankan gitu. Jadi nilainya diusahakan tidak di bawah dari 0. Kemudian kita ini data FXY, data F total, F1, F2, F3, F4. Kemudian data dari G-base, itu dari data nilai minimumnya. Jadi nilai fitness minimumnya berapa, terus yang B itu indeks yang partikel terbaik itu indeks keberapa. Kemudian kita lanjut ke menyimpan data untuk plot grafik tadi, data G-base, iterasi totalnya, kemudian sama dengan jumlah total biaya. Nah, itu adalah nilai fitness yang tadi minimum. Kemudian diupdate P-base yang sebelumnya tadi, update P-base, kemudian kita tampilkan di command window, jadi iterasi keberapa saat di running nanti, terus biayanya berapa, begitu biaya dari tiap iterasi. Kemudian ada plot grafik sebaran partikel. Nah, ini plot grafiknya sebaran partikel dari studi kasus 1 iterasi 0 sampai 100. Nanti ditampilkan partikelnya itu konvergennya di titik berapa, titik koordinat berapa, seperti itu. Terus kemudian update posisi dan kecepatan, ini menggunakan rumus dasarnya PSO, nilai X dan V nya seperti yang pernah diajarkan sebelumnya. W kali V ditambah C1 kali R1 dikali G-base tambah C2 kali R2 kali P-base, seperti itu.
Kemudian kita masuk ke hasil akhir, ini ada variabel P optimal diambil dari GBase tadi, posisi terbaiknya. Kemudian untuk pembangkit keempat optimalnya itu 1200 kurangi dari P optimal dari P1, P2, P3 seperti itu. Terus kemudian kita print di command window menampilkan nilai optimal dari P1, P2, P3, P4, terus total biaya keseluruhan berapa. Kemudian ini untuk plot grafik yang kedua, plot konvergensi dari biaya pembangkit terhadap iterasi. Nah, diambil dari data GBase yang sudah disimpan tadi. Coba kita jalankan sambil melihat command window-nya. Nah, ini iterasi berjalan 1, 2, 3, 4 hingga 100 kali, dan ini partikelnya menyebar hingga menuju titik konvergennya. Jadi ini masih berjalan sampai iterasi ke 100. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kita bahas plot grafik konvergensi biaya pembangkit dulu. Jadi ini biaya pembangkit terhadap total biaya. Jadi ini ada iterasi pertama yaitu sebesar 10.503,9 biayanya. Nah, setelah dilakukan iterasi hingga 100 kali, terjadi penurunan tajam dan kita naik tajam lagi dikit di iterasi ketiga, kemudian turun lagi, naik dikit, turun, dan akhirnya stabil atau convergence atau steady state di sekitar sini. Iterasi ke-29 dengan nilai biaya total 10.467,9. Jadi ini plot grafik konvergensi biaya pembangkit terhadap total biaya. Ini iterasi ke-100-nya sama. Dan kita jelaskan yang bagian plot sebaran partikel yang tadi. Kalau dibaca dari sini, titik ini yaitu mengarah ke P1 yaitu sebesar 387,444 untuk nilai daya P1, dan untuk Y-nya P2 ini adalah 86,95337 MW. Ini plot sebaran partikel hingga iterasi ke 100 untuk P1 P2-nya pada plot grafiknya. Ini kita bahas di command window. Ya, command window ini jika dilihat dari sini nilai biaya yang mulai konvergen yaitu pada iterasi ke, nah ini mulai dari iterasi ke 41, ya ini 41. Jadi ini turun dari 0,86 ini ke 85, dan ini nilainya biayanya sama hingga iterasi ke 100 sudah konvergen. Kemudian ini hasil studi kasus pertama, P1 optimal 387,60 MW, P2 optimal 86,93 MW, P3 optimal 337,88 MW, P4 387,60 MW, dan total biaya keseluruhan dari pembangkit 1, 2, 3, 4 yaitu 10.497,85 itu nilai total biayanya. Ini untuk program dari studi kasus pertama. Saya akan jelaskan dari analisanya untuk studi kasus pertama. Ini laporan yang saya buat, tinggal nanti dikumpulkan. Ini untuk kasus pertama. Pada studi kasus ini keempat pembangkit tidak memiliki nilai kapasitas daya minimum maupun maksimum. Ini perbedaannya dengan nomor 2, maksudnya seperti itu. Terus ini ada tabel perbandingan hasilnya. Ini nilai daya menggunakan Lagrange multiplier, ini menggunakan PSO. Ini selisihnya dari selisih Lagrange dan metode PSO. Jadi untuk pembangkit 1 selisihnya sebesar 2,12, pembangkit 2 selisihnya sebesar 0,473, kemudian pembangkit 3 selisihnya sebesar 5,334, kemudian pembangkit keempat selisihnya sebesar 2,77. Kemudian ini total dayanya, kemudian ini untuk biaya seluruh pembangkitnya selisihnya 6,145. Jadi penjelasannya pada studi kasus ini, hasil perhitungan manual dengan Lagrange multiplier memberikan nilai pada pembangkit berdasarkan turunan matematis yang tadi lambda sebesar 8,2804. Sedangkan pada hasil dengan PSO dengan MATLAB menunjukkan nilai pada PSO mendekati atau identik atau mirip dengan nilai perhitungan manual yaitu menggunakan Lagrange. Perbedaan nilainya sedikit atau kecil terjadi karena sifat persebaran partikel secara acak dari plot grafik tadi, yaitu dari algoritma pemrograman MATLAB-nya dengan metode PSO, kemudian dilakukan pembulatan pada perhitungan manual. Nah, pada studi kasus ini kedua metode mampu mencapai titik optimal global yang hampir sama, yaitu pada titik atau total biaya operasional dan nilai daya pembangkitnya. Jadi untuk pemaparan penjelasan studi kasus pertama seperti itu, kita lanjut ke studi kasus kedua, yaitu menggunakan nilai Pmin dan Pmax atau nilai daya minimum dan maksimum. Nah, ini untuk kasus kedua seperti tadi, inisialisasi nilai parameternya, kemudian jumlah populasi itu 10, jumlah variabel sama seperti tadi, P1, P2, P3, iterasi maksimum 100. Nah, ini ada perbedaan di program kedua, yaitu kasus kedua, yaitu ada nilai batas Pmin dan Pmax pembangkit. Jadi maksudnya ini Pmin sama dengan
150 ini adalah nilai minimum pembangkit 1, 150 nilai minimum pembangkit 2, dan 50 nilai minimum pembangkit 3. Kemudian ini PMAX ada 600 nilai maksimum pembangkit 1, 400 nilai maksimum pembangkit 2, dan 200 nilai maksimum pembangkit 3. Jadi diinisialisasi dulu untuk nilai minimum dan maksimumnya, seperti itu untuk perbedaan programnya. Dan ada inisialisasi posisi dalam range-nya, jadi nilai X ini atau nilainya nanti supaya tidak melebihi atau di bawah nilai minimum dan maksimum, seperti itu. Dan ini ada nilai V-nya, nilai random diambil dari jumlah populasi dikali dengan jumlah var dikali 20, big base sama dengan X. Seperti tadi ini data big base fitness, iterasi mulai dari 0, kemudian ini untuk menyimpan data grafiknya atau GPS. Kemudian selanjutnya kita masuk ke loopingnya PSO. Seperti tadi, iterasi berjalan hingga mencapai iterasi maksimum. Nah, ini kemudian ada clamping. Jadi ada mekanisme clamping, yaitu clamping ini untuk memberikan solusi atau gimana caranya agar nilai itu tidak melebihi atau kurang dari nilai maksimum dan minimum tadi. Jadi clamping itu untuk menjaga P1, P2, dan P3 agar tetap di antara Pmin dan Pmax, seperti itu. Dan digunakan untuk supaya nilainya itu tidak melebihi yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian ini kita masuk ke perhitungan variabel P4 yang seperti tadi, 1200 dikurangi P123, seperti itu. Kemudian ini ada inisialisasi nilai input output karakteristik pembangkit. Kemudian ada nilai penalti lagi seperti tadi, ini tapi penaltinya beda. Jadi nilai penalti yang ini itu jika keluar dari batas ini 50 watt dan 350 watt, ini khusus P4 ya, maka nanti akan dilakukan penalti atau dilakukan pemberian solusi atau constraint batas supaya tidak melebihi, seperti itu. Jadi kalau tidak melebihi ya penalti ini tidak bekerja fungsinya, tapi kalau melebihi maka akan bekerja, seperti itu. Jadi ini penalti untuk pembangkit 4 saja. Kemudian ini ada data FXY total dari F1, F2, F3, F4, kemudian kita mencari GBAS, itu nilai minimum dari A dan B, yaitu dari nilai partikel masing-masing partikel dan nilai indeks terbaik. Kemudian masuk ke nyimpan data grafik yang data GBAS tadi, seperti yang studi kasus pertama. Kemudian untuk print iterasi ke command window, iterasi ke sekian, biayanya berapa tiap iterasi tersebut. Kemudian kita masuk ke grafik sebaran partikel, kita nanti akan ngupload sebaran partikel studi kasus kedua, yaitu nanti partikelnya akan acak atau melakukan pengacakan hingga mencapai konvergen sampai 100 iterasi begitu. Jadi kita lanjut ke update perubahan. Ini menggunakan rumus umum PSO yang sudah saya jelaskan tadi, dari jumlah variabel terus dihitung rumus PSO-nya. Terus ini hasil akhir dari command window, ada P optimal dari P123 dan P4 optimal, yaitu 1200 dikurangi dari P optimalnya 123, kemudian ditampilkan atau di print di command window P1 optimal berapa, P2 optimal berapa, P3 optimal berapa, dan P4 optimal berapa. Kemudian ini total biayanya dari keempat pembangkit. Dan seperti tadi, grafik yang kedua menampilkan grafik konvergensi antara biaya pembangkit terhadap iterasinya total diambil dari nilai data GBAS. Kita jalankan programnya, kita tampilkan command window-nya supaya bisa dilihat juga. Nah, ini langsung jalan 100 iterasi. Ini juga command window-nya juga jalan. Jadi ini partikelnya langsung konvergen ya teman-teman tadi. Nah, ini udah selesai. Nah, ini untuk plot grafik konvergensi biaya pembangkit. Kita bahas yang plot grafiknya dulu. Jadi ini dari iterasi pertama di sumbu X kan iterasi itu nilainya total biayanya 9.048,96. Nah, ini langsung turun tajam ke bawah. Jadi iterasi pertama langsung iterasi ketiga. Jadi ini iterasi keduanya, jadi iterasi ketiga ya, mulai iterasi ketiga ini Pak. Jadi ada plot ini, iterasi ketiga itu udah menghasilkan total biaya 8.966,87 dan ini konvergen stabil atau steady state hingga iterasi ke status. Jadi dari plot grafik ini diketahui bahwa dari iterasi pertama itu langsung cepat konvergennya, dan iterasi ketiga ini sudah stabil hingga iterasi ke 100, berbeda dengan studi kasus yang pertama tadi. Kita coba lihat plot
sebaran partikelnya. Nah, ini berkumpul di sini yaitu di titik 600 di sumbu X, yaitu nilai maksimumnya sesuai ya sama soal tadi, 600 MW P1 dan 400 MW dari P2 nya. Jadi ini nilai maksimum daya dari P1 dan P2 untuk sebaran partikel hingga iterasi ke 100. Kemudian kita lanjut ke command window. Window ini sudah dijelaskan mulai konvergen atau stabil itu total biayanya itu di iterasi ke 10 ini ya teman-teman. Ya, ini 10 dengan nilai harga 8.966,87. Jadi ini turun. Nah, ini udah stabil atau konvergen hingga iterasi ke 100. Kemudian kita lihat hasil studi kasusnya. P1 optimal 600 MW, P2 optimal 400 MW, P3 optimal 51,67 MW, dan P4 optimal 148,33 MW. Dan total biayanya keseluruhan yaitu 89.066,87 87 maksudnya. Jadi ini total biaya dari P1, 2, 3, dan 4. Demikian, ini adalah penjelasan program studi kasus kedua saya. Kita lanjut ke analisisnya dari studi kasus yang kedua. Jadi berdasarkan studi kasus yang kedua, terdapat batasan kapasitas daya operasional setiap pembangkit, yaitu Pmin dan Pmax tadi. Terus untuk perhitungan manual ini memerlukan hingga 2 kali iterasi, maksudnya ini seperti lambda yang diulang tadi, perhitungan ulang lambda hingga 2 kali. Karena pada lambda awal nilai P1 dan P2 nya itu menyebabkan lebih maksimum kapasitas dayanya. Kemudian pada PSO, permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara otomatis menggunakan fungsi penalti dan clamping pada MPL MATLAB yang sudah dijelaskan tadi. Dan ini perbandingan, tabel perbandingannya dari metode Lagrange dan PSO. Selisihnya 0 dari pembangkit 1 karena nilai maksimum yang didapatkan sama. P2 pun begitu juga, nilai maksimum. P3 ini selisih 1,97, P4 selisih 2,113. Ini total dayanya 1200, dan ini total biayanya dengan harga yang lebih murah atau lebih efisien di metode Lagrange. Ini dari perhitungan saya pribadi daripada PSO dengan selisih 7,399. Kemudian pada metode Lagrange itu didapatkan bahwa nilai lambda awal yaitu kan 7,147, namun ini menyebabkan nilai P1 P2 melebihi kapasitas dayanya. Oleh karena itu dilakukan penguncian maksimal, yaitu batas atasnya secara manual, yaitu P1 nya 600 MW dan P2 nya 400 MW. Setelah itu perhitungan ulang untuk lambda baru atau di replace dari lambda baru, dari lambda lama ke baru, yaitu ditemukan nilai sebesar 7,62. Kemudian lambda tersebut digunakan untuk menghitungkan perhitungan sisanya, yaitu P3 dan P4. Kemudian pada metode PSO, batas maksimum minimum kapasitas dayanya sudah diselesaikan secara otomatis dengan MATLAB. Jadi algoritmanya langsung diprogram dan menempatkan nilai P1 P2 pada total biaya operasional pembangkit pada studi kasus 2 sebesar 8.966,89 R per H. Ini jauh lebih rendah atau jauh lebih efisien dibandingkan total biaya operasional pada studi kasus pertama, yaitu 10.467,85 per RH. Hal ini disebabkan oleh perbedaan parameter dari harga bahan bakar atau fuel cost pada soal tadi tiap pembangkit. Jadi di mana di studi kasus 2 kan pembangkit 2 itu memiliki nilai fuel cost yang lebih murah, yaitu sebesar 0,7 R per BTU, dibandingkan dengan studi kasus pertama dengan pembangkit yang sama, yaitu sebesar 1,02 R per BTU. Sehingga pembebanan maksimal pada pembangkit 2 di studi kasus 2 memberikan penghematan biaya yang signifikan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan. Itu tadi penjelasan analisa dari studi kasus 2. Kita lanjut kesimpulan. Singkat saja, jadi kesimpulan ini membandingkan antara PSO dan Lagrange multiplier. Yang pertama, akurasi metode. PSO terbukti lebih andal dan akurat daripada perhitungan manual Lagrange. Yang kedua, studi kasus 1, biaya operasional didapatkan sebesar 10.467,85 per H, tetapi tidak ada batasan kapasitas minimum dan maksimal dari pembangkit tiap-tiap pembangkit tersebut. Sedangkan di kasus 2, penerapan fungsi penalti dan clamping pada program PSO berhasil menangani batasan daya Pmin dan Pmax secara otomatis tanpa intervensi manual. Kemudian untuk efisiensi biaya pembangkit, total biaya pada studi kasus 1 itu lebih ekonomis atau lebih efisien daripada studi kasus dari studi kasus 2 itu lebih ekonomis dan efisien daripada studi kasus 1. Hal ini disebabkan oleh optimalisasi pembebanan maksimal pada pembangkit 2 yang memiliki biaya bahan bakar atau fuel cost yang lebih murah atau efisien, yaitu sebesar 0,7 R per MBTU pada soal studi kasus. Jadi kesimpulannya seperti itu. Sekian dari pemaparan atau demonstrasi proyek